Ya, kembali lagi bersama saya jurnalis Banjarmasin Pos Kurniawan bersama Kakak Nanda. Waduh, ya Kakak Kurniawan. Iya, dia Putri Pariwisata Kalsel 2022 yang terpilih dan sudah cukup banyak tadi bercerita mengenai usaha dia, mengenai perjalanan dia dalam upaya membangun pariwisata di Kalsel. Ini masih ada pertanyaan nih dari Netizen ya? Ada namanya nggak? Ada. Apa tuh? Nanti, Tribun Lover? Mungkin? Ini contohnya dari Tirta Art. Wow. Event apalagi yang akan dilaksanakan di Kalsel? Udah gitu aja. Gitu aja? Gitu Simple aja. ya? Iya, event katanya. Event apa aja sih, Kak? Oke. Katanya. Jadi tentunya ya, selain pariwisata alam, selain kuliner, selain kerajinannya, Kalsel itu juga banyak banget festival-festival budaya dan pariwisatanya. Jadi yang ada di bulan ini itu adalah Festival Loksado. Oh, Festival Loksado ya. Harus di-notes besok terakhir pendaftaran. Jadi pendaftaran terakhir tanggal 19 Juni 2022. Silakan dibuka Instagram @festivaloksado. Itu adalah acara yang bakal seru banget. Bakal ada bambu rafting juga. Pokoknya ini salah satu festival yang Nanda tunggu banget. Terus juga di bulan depan, di bulan Juli, itu kalau nggak salah ya, di tanggal 22 sampai 24 ada Tour de Loksado. Jadi nanti acaranya tuh sepedaan, sport tourism, keren banget. Jadi nanti startnya itu dari Kiram Park, terus endingnya itu, finishnya itu di Loksado. Gitu. Asik banget juga, nanti kita bakal bambu rafting, bakal ada penampilan dari band-band yang luar biasa banget, dan tentunya bikin kita sehat, ya kan? Kalau misalkan kita sepedaan sejauh itu, pasti kan lemak-lemak di tubuh juga berkurang ya. Cocok buat orang-orang seperti Nanda yang ingin mengurangi berat badan. Oh, siap. Jadi banyak ya event di Kalsel. Yang terdekat tadi ada Festival Loksado, terus ada sport tourism tadi ya, Tour de Loksado. Betul. Itu yang terdekat nih. Yang terdekat Juni dan Juli. Di Agustus banyak banget, ditunggu aja. Makin banyak. Kalau di Agustus ini. Yes, betul. Oke, dari tadi kita ngomongin pariwisata terus nih, yang ada di Kalsel. Ini ada juga pertanyaan dari Tania. Syarat buat jadi putri pariwisata apa aja sih, Kak? Soalnya saya hobi traveling dan suka ngopi juga, sampai kena asam lambung katanya. Nah, ini apa sih, susah nggak sih jadi seorang putri pariwisata di Kalsel ini? Jadi putri pariwisata di Kalsel itu susah gampang. Susahnya itu kalau misalkan kita bingung gitu loh, kita nggak bikin timeline, nggak bikin perencanaan mau ngapain aja. Gampangnya kalau kita bikin timeline dan perencanaan, itu tips ya. Itu salah satu tips, bukan syarat ya. Kalau syaratnya tentu warga Kalimantan Selatan, umurnya berapa ya, 17 sampai 24 tahun. Pokoknya administratifnya biasa aja. Ini Nanda berapa nih? 22. Kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun lagi expired ya. Kalau administratifnya mungkin bisa lihat di Instagramnya @putra putri pariwisata Kalsel. Tapi kalau yang bukan administratif, yang hanya bisa didapatkan di sini, kayak iklan ya. Kayak iklan. Jadi yang pertama harus punya keinginan yang kuat. Yang kedua adalah nggak setengah-setengah. Kenapa nggak setengah-setengah? Karena kalau misalkan kita setengah-setengah, itu pasti kita kayak unplanned gitu loh. Kita nggak tahu mau ngapain. Jadi setelah hari ini, aku besok ngapain gitu loh. Kan jadi bingung ya. Soalnya untuk jadi putri pariwisata itu jujur Nanda nyiapinnya kurang lebih setengah tahun. Lama ya? Lama. Setengah tahun itu Nanda... Setengah tahun ngapain aja berarti, nyiapin apa aja nih? Kalau nyiapinnya bukan tiap hari nyiapin ya. Iya, tentunya ya. Persiapannya tentunya belajarnya banyak tentang pariwisata, tentang kebudayaan, tentang lingkungan, tentang manner juga, lalu tentang grooming juga. Apa itu? Grooming itu cara kita berpenampilan, gitu. Itu yang harus disiapkan. Harus benar-benar dicatat lah kalau misalkan pengen gampang ya. Misalkan hari ini, minggu ini aku pengen belajar tentang pariwisata di Kalsel, minggu depan mau tentang kebudayaan, dan seterusnya. Terus selanjutnya adalah harus sering-sering eksplor dan lihat langsung gimana sih pariwisata di Kalsel. Jadi kita tuh bukan cuma dengar ceritanya aja gitu loh. Kalau dengar cerita atau lihat di Google kan agak sulit juga kita buat menerka-nerka. Terbatas mungkin ya. Terbatas. Dan kalau misalkan kita sering mengunjungi pariwisata, tempat-tempat wisata, kita juga bisa mendengar aspirasi masyarakat. Itu yang penting menurut Nanda.
Jadi itulah apa yang dimaksud dengan pemerintah, bahwa Putri Pariwisata itu bukan sekedar seremonial, bukan cuma selempangnya aja, bukan cuma pakai mahkota, tapi harus tahu apa sih yang terjadi sebenarnya di masyarakat, gitu. Itu sih menurut Nanda yang terpenting. Terus juga yang terakhir adalah harus percaya diri. Jangan percaya diri aja deh, ada 4. Ada 4 nih. Jadi ini adalah tips ya. Tips yang sangat penting kalau misalkan kamu mau ikut Putri Pariwisata Kalsel di 2023. Kamu harus punya 4 hal. Yaitu brain, beauty, behavior, dan brave. Brave Brave ya, berani. Yang pertama adalah brainnya tadi udah kasih tahu gimana caranya, apa aja yang harus dipersiapkan. Yang kedua adalah beauty. Beauty-nya kamu nggak harus cantik, nggak harus oplas, nggak perlu selam alis. Cukup dengan kamu berpenampilan rapi, berpenampilan menarik dan wangi tentunya ya. Itu sudah sangat cukup untuk menunjang kamu. Yang ketiga adalah behavior. Belajar untuk mengontrol diri kamu. Kalau misalkan kamu pecicilan nih aslinya di tongkrongan kan tadi suka ngopi ya Tania ya. Mungkin kalau sama teman-teman suka kelepasan ketawanya. Nah, kalau misalkan kamu mau ikut, kamu harus mengontrol lagi, harus bisa bersikap gimana sih yang bagus di depan kamera, di depan orang yang lebih tua gitu. Dan yang keempat, tentunya nggak lengkap semua itu kamu miliki kalau kamu nggak berani. Berani menunjukkan siapa diri kamu, dan berani menunjukkan apa yang pengen kamu sampaikan gitu. Wow. Lengkap banget ini. Lengkap banget ya. Syarat-syaratnya sampai bisa lupa saya nanti. Oke, ini sudah berada di penghujung acara ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Nanda. Mulai dari bagaimana potensi di Kalsel, strateginya, visi misinya, PR-nya nanti ke depan bagaimana, terus upaya merangkul para pelaku-pelaku wisata, terus yang mereka peduli terhadap pariwisata di Kalsel. Banyak banget deh. Tadi pokoknya yang dibicarakan oleh Nanda sampai ke syarat-syarat untuk bisa mengikuti ajang Putri dan Putra Pariwisata di Kalsel pun dijelaskan lengkap tadi oleh Nanda. Ini untuk yang terakhir, untuk menutup mungkin harapan, kesan, terus mungkin cita-cita atau ada ibaratnya imbauan kepada masyarakat, dipersilakan waktunya. Oke, halo Sobat Wisata. Jadi Sobat Wisata itu panggilan kita ya. Panggilan ya. Panggilan kita. Sobat Wisata. Sobat Wisata adalah panggilan kesayangan kita untuk masyarakat ya di Kalimantan Selatan tentunya di Indonesia. Halo Sobat Wisata, sebagai warga Kalimantan Selatan yang tentunya tinggal ataupun lahir di Kalsel, kita sama-sama punya kewajiban ya dan tanggung jawab untuk bisa melestarikan pariwisata kita. Bukan cuma pariwisata, kita juga harus melestarikan juga kria-kria yang hampir punah seperti Tanggui tadi, Sasirangan juga harus banget selalu kita pakai, dan juga kita punya PR untuk menunjukkan potensi alam dan budaya kita kepada Indonesia dan dunia tentunya. Caranya gimana? Dari hal kecil dulu, dari diri kamu sendiri. Misalkan kamu yang awalnya nggak mau pakai Sasirangan waktu nongkrong, yuk pakai Sasirangan, walaupun Sasirangan cuma di sini, itu means the world to pengrajin Sasirangan yang ada di Kalsel. Lalu kamu juga harus banget nih kalau misalkan ke Siring, misalkan ya kalau orang Banjarmasin ini sering Siring deket sini nih. Kalau misalkan ke Siring, di-storyin, bikin video yang menarik sebisa kamu aja, biar followers kamu bisa lihat gitu. Dan jangan lupa yang terakhir adalah kolaborasi, karena kolaborasi itu adalah hal yang lagi tren banget di 2022. Kita bukan saatnya lagi, bukan zamannya lagi kita sikut-sikutan. Kita harus selalu berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih ataupun yang nggak kita bisa gitu loh. Misalkan Nanda itu suka ngomong, tapi Nanda nggak bisa nih bikin video. Ayo kolaborasi sama orang-orang yang lebih pro dalam bikin video untuk bisa mempromosikan pariwisata dan memperkaya wawasan dari pengrajin-pengrajin kita. Karena ini penting banget juga ya menurut Nanda, bukan cuma pariwisata aja yang harus dikembangkan, pengrajin-pengrajin kita pun juga harus dikembangkan juga gitu loh, melalui tangan-tangan kita anak muda. Misalkan pengrajin Sasirangan yang belum terlalu besar ya, kan gak semua pengrajin Sasirangan itu memiliki nama ya. Kita juga harus mengulurkan tangan untuk bantu mereka. Gimana sih cara mereka untuk bisa memasarkan produknya dengan lebih luas lagi gitu. Jangan lupa harus inovasi, adaptasi dan juga kolaborasi sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri ya, Mas Menteri Sandiaga Uno gitu. Oke, ternyata tidak salah memang Nanda menjadi seorang Putri Pariwisata Kalsel. Dia panjang banget memberikan kesan-pesannya untuk petuah untuk pembangunan wisata di Kalsel. Oke, demikian
pembicaraan saya bersama Putri Pariwisata Kalsel, Nanda. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini menjadi salah satu langkah penting kita, utama kita, awal kita untuk semakin membuat pariwisata di Kalsel semakin dikenal, semakin baik lagi ke depannya. Demikian saya jurnalis Banjarmasin Post dalam hal ini acara Bitok. Terima kasih Nanda atas kehadirannya. Terima kasih. Atas wejangannya yang sangat banyak tadi. Kita akhiri Bitok sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.